Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Pada dua video terdahulu ada satu pemerhati Toiba TV yang saya duga dia ini adalah salah satu pemujanya Jam'an Nur Khotif Mansur atau Yusuf Mansur. Di situ dia berkomentar, semakin banyak yang melaporkan Yusuf Mansur semakin sering menunjukkan keakraban dia dengan polisi. Saudara-saudara, memang belum lama beredar sebuah video di mana video tersebut memperlihatkan Yusuf Mansur diundang oleh Divisi Humas Mabes Polri untuk sama-sama melakukan sholat Jumat. Di situ Yusuf Mansur didapuk sebagai yang membaca doanya. Mendukung Yusuf Mansur ini mau menunjukkan kepada kita, atau bahkan juga Yusuf Mansur mau menunjukkan kepada kita semua power dia, bahwa dia memang akrab dengan polisi, sehingga memberikan sebuah pesan kepada orang-orang yang melaporkan Yusuf Mansur di polisi bahwa saya ini akrab dengan polisi, jadi saudara-saudara jangan coba-coba mengganggu saya. Mungkin seperti itu pesan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur kepada kita. Saya mau katakan di sini juga kepada pemuja Yusuf Mansur yang mengirim pesan itu, bahwa Pak Susnodo Aji saja yang pernah menjabat sebagai Kabar Eskrim Mabes Polri, itu pun karena beliau melakukan sebuah kesalahan maka beliau diproses secara hukum. Begitu juga dengan Pak Setia Novanto, bukan main-main, dia adalah ketua DPR RI dari sebuah partai politik yang cukup kuat. Itu pun karena kesalahan yang dia perbuat maka dia diproses dan dipenjara. Kita juga mungkin pernah mendengar ada beberapa kepala daerah yang selain mereka itu punya uang yang cukup, juga dicintai oleh masyarakat di provinsinya, mereka itu juga pengurus dari ormas Islam besar di tanah air. Itu pun kesalahan yang mereka perbuat akhirnya diproses secara hukum dan mereka menjalani hukuman. Apakah lagi seorang Yusuf Mansur yang hanya berpangkat ustadz, itu pun diberikan oleh pendukung-pendukungnya saja. Satu saat nanti jika dia para penegak hukum itu menemukan kesalahannya, saya yakinnya dia akan diproses dan pasti akan menjalani hukuman. Ada pembelajaran lainnya, kita contohkan kasus Vina umpamanya yang di Cirebon, kemudian kasus macam-macam kasus. Walaupun sudah lama berlangsung dan sudah seolah-olah mati, tetapi ada saja unsur-unsur yang kemudian menimbulkan kembali masalah itu, dan aparat penegak hukum akhirnya menemukan celahnya, menemukan sumber-sumber kesalahannya, sehingga kasus itu bisa diangkat kembali dan akhirnya diproses secara hukum dan para pelakunya menjalani hukuman. Kasus investasi batubara yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tahun 2009 lalu. Kasus ini memang sudah lama, tetapi baru-baru ini saja Zeni Mustafa memulai sebuah proses hukum terhadap kasus ini. Zeni Mustafa sudah memperdatakan dan hari ini perkaranya di Mahkamah Agung. Kemudian Zeni Mustafa melangkah ke Mabes Polri untuk memproses kasus ini secara pidana. Bukan sebuah hal yang ringan bagi Zeni Mustafa, karena kasus ini sudah dilaporkan sampai 2 tahun baru penyidik di Mabes Polri mulai giat lagi melakukan proses penyelidikan. Terakhir 2 hari yang lalu dari sekarang, Zeni Mustafa kembali menjalani sebuah proses penyelidikan di Mabes Polri. Kali ini Zeni Mustafa dikonfrontir dengan pengurus Baitul Mal wa Tamwil Darussalam. Zeni Mustafa dan pengurus Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Darussalam itu sama-sama mempertahankan pendapat dan keyakinan mereka. Hanya saja Zeni Mustafa menyimpan bukti-bukti yang bisa saja ini membuat pengurus BMT Darussalam akan kewalahan menghadapi proses ini. Ada sebuah catatan yang Zeni Mustafa sampaikan kepada saya, bahwa ada kesan mereka yang terlibat dalam
investasi batubara ini ada kesan mereka itu sedang menutup-nutupi, sedang melakukan sebuah upaya penyelamatan bagi Yusuf Mansur. Oleh Zeni Mustafa, Yusuf Mansur bagi mereka yang menutup-nutupi Yusuf Mansur, yang mencoba menyelamatkan Yusuf Mansur, oleh Zeni Mustafa, Yusuf Mansur dalam kasus ini disebut sebagai tuan besar. Nah, bagaimana saudara-saudara jalannya pemeriksaan terhadap Zeni Mustafa dan bagaimana perkembangan perkara ini di Bareskrim Polri? Ikuti saja perbincangan saya dengan Zeni Mustafa berikut ini yang saya rekam siang tadi setelah sholat Zohor di lingkungan Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga video-video saya ini menggugah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur untuk keluar, untuk mengambil langkah hukum, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu meraih keadilan yang memang diinginkan oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian kali ini. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Saya dan Pak Zeni Mustafa di lingkungan Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Kita mau meminta penjelasan Pak Zeni Mustafa soal perkembangan penyelidikan atas laporan Pak Zeni Mustafa terkait investasi batubara tahun 2009 lalu di Mabes Polri ya Pak Zeni ya? Betul. Nah, Bareskrim Polri. Pak Zeni, kita minta bagaimana perkembangannya Pak hari ini? Iya, jadi saya itu dapat surat panggilan Pak. Iya. Dapat surat panggilan 22 November kemarin ya. Iya. Surat panggilannya itu ditulis 22 November 2024. Kemudian saya diminta untuk datang, dimintain keterangan tambahan terkait dengan perkara batubara ya, Iya. yang saya laporkan itu. Kemudian kemarin itu ternyata saya dikonfrontir Pak. Oh, Pak Zeni sudah hadir di sana ya? Iya, saya hadir, kemudian saya dikonfrontir dengan sekretaris BMT, Pak. Sekretaris BMT waktu itu, Pak? Sekretaris BMT waktu itu. Iya. Sepengetahuan saya sesuai dengan dokumen yang berada sama saya, ya kan? Iya. Dari Menteri Koperasi, ya mereka masih tetap sekretaris. Iya. Setahu saya, Iya. sesuai dengan dokumen atau fakta yang ada ya dalam Iya. dokumen itu. Saya dikonfrontir, intinya berkaitan dengan setoran dana saya, Pak. Iya. Ya. Jadi saya itu menyetor dana investasi berkaitan dengan batu bara itu saya setor kepada saudara Eko Perihantono. Iya. Atau Bapak Eko Perihantono. Iya. Kemudian Bapak Eko Perihantono selanjutnya menyetorkan itu kepada BMT, Pak. Dari Pak Zeni Ya. ke Eko, baru Ya. Pak Eko ke BMT. Saya ke rekeningnya Pak Eko, Iya. ya kan? Iya. Kemudian Pak Eko dari rekeningnya Pak Eko menyetorkan ke BMT Darussalam. Itu transfer antar bank, Pak? Antar bank, Pak. Iya, iya. Ya. Pak Eko waktu itu sebagai sekretaris? Sekretaris BMT. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan transfer tersebut, bukti slip transfer saya itu diminta oleh Pak Eko Waktu itu? waktu itu. Iya. Slip asli, Pak. Iya, iya. Saya juga lupa, saya tidak memotokopi karena bukan lupa ya, memang tidak memotokopi karena saya percaya benar karena Iya. itu juga di samping sama-sama jamaah Masjid Darussalam saya anggap sebagai kakak saya begitu. Iya. Nah, kemudian setoran dana yang Pak Eko ke BMT Darussalam itu slipnya dikasih ke saya, Pak. Oh. Asli. Jadi bukti setoran Pak Zeni ke Pak Eko diambil Pak Iya. Eko. Bukti Pak Eko ke BMT dikasih ke Pak Zeni. Diambil, iya. Pak Zeni masih simpan? Masih simpan, Pak. Oh. Ya. Iya, iya. Masih simpan saya, Iya. Pak. Ya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penyetoran dana ini kan dari awal dari gugatan saya nomor 28 itu kan BMT itu menyanggah, Pak. Iya. Mengatakan bahwa tidak ada setoran dana investasi saya itu nggak ada, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan?
Tapi saya di pengadilan itu kan bisa membuktikan dengan sertifikat ya Pak, sertifikat investasi. Iya. Saya itu tercantum bersama dengan jamaah yang lain ya. Itu tercantum di nomor 80 sekian. Iya. Kemudian investasi saya 80 juta. Iya. Dan itu majelis hakim menganggap bahwa bukti itu sah. Walaupun Pak Jenny di pengadilan belum sampaikan. Saya di buktinya. pengadilan belum sampaikan ini, Pak. Kenapa Pak? Nggak disampaikan? Jadi begini, Iya. ini berkas ini kan karena ini berkas lama, Iya. sehingga sudah masuk gudang, Pak. Iya. Ya, sudah masuk gudang, terus kemudian pada saat pembuktian belum saya temukan, tetapi di lain hari sedikit demi sedikit saya cari lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan batu bara, khususnya Ternyata punya ada. saya. Iya. Ternyata ada begitu, Pak. Iya. Kemudian berkaitan dengan ini si Pak Eko ini menyanggah. Oke, Pak. Jadi waktu konfrontir kemarin Eko menyanggah terima uang dari Bapak. Di dalam BAP kan sebelum ini kan sudah masing-masing saya pernah diperiksa, Iya. pernah memberikan keterangan, si Pak Eko juga pernah memberikan keterangan. Oh, jadi sebelum konfrontir ini pernah Ya. kasih keterangan juga ya? Pak Eko itu menyanggah tidak pernah menerima dana dari saya, Iya. ya kan? Iya. Kemudian dikonfrontir kemarin, ya kan? Dikonfrontir kemarin itu mereka tetap masih menolak awalnya. Iya. Ya, awalnya tetap menolak. Pak Eko ini ya? Kemudian saya tunjukkan slip yang dia setor ini, Pak. Iya. Di situ keterangannya apa? Sebutkan apa, Pak? Keterangannya ini adalah setoran 80 juta sebagai penyertaan modal BB itu batu bara. AN atas nama kemudian Jaini Mustafa. Penyetornya Eko. Ya, penyetornya Eko karena Iya. memang saya setornya ke rekeningnya Pak Eko. Iya. Gitu. Nah, kemudian dengan adanya ini, Apa tanggapannya? dengan adanya ini mereka mengatakan bahwa dalam BAP kemarin mereka Iya. lupa. Oh. Mereka lupa. Pak Eko nih Ya, lupa. mengatakan mereka lupa telah menerima karena itu alasannya sudah bertahun-tahun. Sudah lebih dari Tapi 10 tahun. sebenarnya saya walaupun ini sudah bertahun-tahun, bahasa saya menyerahkan itu pakai bahasa Jawa saya masih ingat sampai sekarang. Iya, iya, iya. Mas, ini setoran modalku sudah tak transfer ya. Iya. Tapi bahasa Jawa, Mas Iya. iki setoran modalku. Iya. Udah saya transfer. Di anu nih rekeningnya Iya. diminta di anu itu loh, slipnya diminta. Iya. Kemudian mereka ini kemudian mereka nyetorkan, kemudian slipnya juga saya minta begitu. Pak Jenny waktu tunjukin bukti ini apa komentarnya Eko, Pak? Hanya mereka lupa, tapi lupa mereka aja. tapi mereka tidak membantah. Iya. Tidak membantah bahwa ini adalah nomor rekening dia, kemudian setoran ini tidak membantah. Iya, iya. Hanya mereka membantah tidak pernah menerima uang dari saya, itu aja. Iya, iya. Ya, gitu. Terus kemudian dalam konfrontir itu, nah mereka akhirnya mengakui di dalam konfrontir kemarin bahwa saya itu adalah sebagai salah satu dari investor. Dan Pak Eko sendiri mengakui bahwa dia juga sebagai investor. Iya. Yang kerugiannya sekitar 300 jutaan dia setor gitu. Dan mereka mengatakan juga di sana bahwa telah terjadi penghimpunan dana dari masyarakat berkaitan dengan investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Iya, iya, iya. Mereka mengatakan awalnya katanya Yusuf Mansur ceramah di TV One Damai Indonesiaku itu, terus kemudian selanjutnya datang ke sini lagi khusus presentasi sama dengan keterangan saya gitu. Artinya pengurus BMT sendiri sudah mengakui bahwa Yusuf Mansur datang dan presentasi. Ada investasi bisnis batubara kemudian yang digalang oleh Yusuf Mansur begitu. Begitu. Nah, apalagi Pak konfrontir kemarin? Kemudian berkaitan dengan investasi tersebut, penyidik menanyakan apakah saudara pernah menerima
pembagian keuntungan. Saya katakan saya pernah menerima pembagian keuntungan dan saya mencabut keterangan saya yang terdahulu. Kalau keterangan saya yang terdahulu kurang lebih saya itu menerima 2 kali, ya kan? Itu 5 juta 5 juta. Nah, ternyata setelah saya temukan alat bukti ini, maka sesuai dengan fakta ini saya menerima 2 kali, Pak. 2 kali dengan 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian tanggal 20 Januari 2010, Pak. Masing-masing jumlahnya adalah 7.200.000, Pak. Jumlah itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur? Enggak. Kalau Yusuf Mansur menjanjikan bahwa investor itu akan mendapat 11,3%. Artinya kalau 11,3% itu 11,3% itu dijanjikan memang terpenuhi. Kalau saya setor modal di sana 80 juta, berarti dikalikan dengan 11,3% kan saya seharusnya menerima itu adalah 9.040.000, Pak. Tiap bulan? Setiap bulannya. Harusnya. Ya, tapi dari awal saya berinvestasi pun sudah tidak bisa memenuhi gitu. Memenuhi ini. Pak, ini bukti pembagian keuntungan ini, Pak. Walaupun tidak sesuai dengan janji Yusuf Mansur. Ini apa, Pak? Efeknya, Pak? Pembuktian ini apa, Pak? Jadi efek pembuktian ini dengan adanya bukti setoran, ya sebenarnya ada 3, Pak. Yang satu, saya itu sudah tercantum dalam sertifikat investasi yang dibuat oleh PT Adi Partner Perkasa. Kemudian dengan BMT Darussalam, saya tercantum di dalam sertifikat investasi itu berinvestasi sebesar 80 juta rupiah. Dan itu sudah saya buktikan di pengadilan dan hakim mempergunakan alat bukti itu sebagai bukti bahwa saya sudah setor. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa saya sudah setor, itu buktinya adalah saya menerima bagian keuntungan, pembagian keuntungan sebanyak 2 kali, ya kan? Terus kemudian setoran bukti saya itu membuktikan bahwa uang yang saya kasih, yang saya setorkan ke Pak Eko itu sudah disetorkan oleh Pak Eko ke BMT. Artinya aliran dananya jelas dari saya ke Pak Eko, kemudian Pak Eko ke BMT, kemudian dicatat oleh BMT, kemudian saya menerima bagi hasil. Pak, kemarin itu selain Eko yang sudah pernah diperiksa, ada pengurus BMT yang lain yang sudah diperiksa, Pak? Tidak ada. Kalau yang sudah diperiksa, saya kurang tahu kalau pengurus BMT atau tidak kan yang lainnya ya. Tapi hari kemarin tertanggal 2 Desember itu hanya saya sama Pak Eko dilakukan konfrontir. Karena keterangan saya antara keterangan saya dengan keterangan Pak Eko itu berbeda. Saya menyatakan saya menyetornya ke Pak Eko, kemudian Pak Eko menyatakan tidak pernah menerima setoran saya. Padahal ya kan, begitu kemarin saya tunjukkan ini slip asli, ya kan, ada Pak Eko menyetorkan dana 80 juta itu atas nama saya. Saya berkaitan dengan ini. Jauh hari sebelumnya, kurang lebih sudah ada 1 bulan lebih sebenarnya saya memberikan kuasa kepada penyelidik, ya, untuk polisi penyelidik untuk menggali berkaitan dengan setoran dana tersebut. Maksudnya menggali di bank. Biarkan dia minta di bank. Kalau saya kan tidak ada dusta di antara kita, Pak. Jadi artinya silahkan digali loh di banknya. Uang itu gitu. Nah, rekening yang di bank Pak Zeni itu masih aktif atau memang sudah? Rekening itu tidak aktif lagi. Rekening itu tidak aktif lagi, tetapi saya berusaha untuk mencoba. Untuk mencoba nanti meminta kepada bank yang bersangkutan agar dikeluarkan berkaitan dengan transaksi saya pada saat itu atau mutasi dan seterusnya ke rekeningnya Pak Eko ini. Kalau penyidik minta rekeningnya
Eko nggak ya yang terima uang dari Pak Jenny nggak? Jadi kemarin itu berkaitan dengan saya langsung menyebutkan ke nomor rekening berapa Bapak transfer gitu. Iya. Nah, saya menyebutkan nomor rekeningnya Pak Eko nomor sekian-sekian. Iya. Lalu penyidik bertanya apakah benar itu nomor rekening Bapak? Iya. Dia menjawab iya. Iya, iya. Nah, kemudian kalau penyidik minta kuasa, Iya. untuk menelusuri ke bank bagaimana? Mereka keberatan. Pak Eko keberatan? Iya, mereka tidak mau memberikan kuasa. Alasannya privasi. Privasi. Iya. Tapi polisi kan punya kewenangan untuk membuka itu. Penegak hukum itu baik itu kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian KPK dan pegawai negeri sipil yang menjadi penyelidik itu mempunyai kewenangan untuk meminta data-data perbankan, Pak. Iya. Jadi harapan saya juga penyidik juga melakukan itu begitu. Iya. Tapi kan ini kan saya bersurat, saya mengadukan permasalahan ini kan saya mengatakan saya itu hanya sebagai salah satu. Iya. Artinya masih banyak lagi. Iya. Nah, sesuai dengan dokumen yang berada di saya, fotokopi yang ada di saya dan aslinya ada di BMT, itu kan yang melalui BMT itu ada sekitar 16 miliaran, Pak. Yang langsung yang ke BMT ke dulu. BMT. 16 miliar. Makanya saya mendesak juga nanti agar saya kirimin surat juga agar yang lain itu diperiksa. Karena ini kan berkaitan dengan pasal penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia, tanpa izin OJK dan institusi lainnya. Iya. Ya. Terus kemudian ada juga pasal KUHP berkaitan dengan penipuan penggelapan. Kalau nanti memang itu tidak ada tambangnya di sana dan seterusnya, berarti kan penipuan sudah, Pak. Iya. Nah, kalau itu penipuan, kemudian uangnya kemana? Kalau uangnya digunakan untuk keperluan lain, ya kan tentu itu bisa dijerat dengan TPPU, Pak. Iya. Oh, TPPU masuk juga. TPPU masuk juga. Pak, jadi kan yang sudah sering disampaikan oleh Pak Jenny dan teman-teman, ada 55 miliar uang yang dikumpulkan dari Darussalam ketika itu. Sedangkan di BMT, investor menyetor ke BMT hanya 16 miliar. Lebihnya itu langsung ke adik partner. Jadi gini, awal presentasi Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus disetor melalui BMT. Iya. Karena di sana jelas bagi-bagiannya itu dibagi oleh Yusuf Mansur dengan cukup matang di sana. Keuntungan itu 28,6%. Kemudian separuh atau 50%-nya itu diminta oleh Yusuf Mansur, artinya 14,3%. Kemudian masih sisa 14,3%, yang 3% untuk BMT sebagai penata usaha, ya kan? Kemudian yang 11,3% itu nanti keuntungan daripada investor kan begitu. Itu. Ya, Pak, selama ini bagaimana dengan Yusuf Mansur, Pak, di penyelidikan ini, Pak? Sebentar. Karena seperti itu uang itu harus disetor ke BMT, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian orang-orang Yusuf Mansur yang dipercaya Yusuf Mansur di sini kan kenal dengan investor besar, Pak. Investor yang kecil-kecil itu termasuk saya, orang kecil nyetornya ke BMT, ya kan? Yang besar-besar langsung di-tag sama orang-orangnya Yusuf Mansur. Oh, yang adik partner itu, Pak? Iya, gitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Yusuf Mansur bagaimana, Pak, di penyelidikan ini, Pak? Yang Pak Jenny tahu? Saya belum tahu, tapi karena di dalam SP2HP saya ini belum menyebutkan, Pak. Ini ada SP2HP yang dibuat tanggal 22 November kemarin, ya, itu menyebutkan perkara sedang dalam proses karena saya belum menyetorkan berkaitan dengan aliran dana dari saya kemudian ke BMT. Itu alasannya belum, tapi karena ini dibuat tanggal 22 November 2024 sementara saya di BAP tanggal 2 Desember 2024 saya masih memaklumi lah begitu.
Tapi dengan adanya konfrontir kemarin, saya sudah memasukkan alat bukti, diantaranya adalah bukti transfer bukti transfer atas nama penyertaan saya. Penyertaan saya selipnya itu kemarin sudah saya fotokopi. Terus kemudian bukti saya pernah menerima bagi hasil sudah saya serahkan dua-duanya. Kalau yang sertifikat investasi sudah lama saya serahkan kepada penyidik. Pak Jeni, ini kan ada terkaitnya dengan perdata yang perkara Pak Jeni yang hari ini di Mahkamah Agung, Pak. Itu gimana, Pak? Jadi kan berkaitan dengan perkara perdata nomor 28 itu kan bukan sengketa kepemilikan, Pak. Artinya perkara yang perdatanya biar tetap berjalan, yang pidananya tetap berjalan, Pak. Sekarang masih di PK, tingkat PK, Pak ya? Masih dalam proses saya untuk mengajukan PK nanti, Pak. Karena kan itu tenggang waktunya dari saya diberitahu itu 6 bulan. Jadi saya siapkan dulu, begitu nanti matang saya ajukan PK, Pak. Oke. Pak, ini terkait dengan bukti yang Pak Jeni baru temukan ini, Pak. Andai ya, Pak, kalau di PK nanti Pak hasilnya sama kayak di Mahkamah Agung juga, kasasi dan banding, bagaimana, Pak? Saya ajukan gugatan balik, Pak. Gugatan balik ke? Ya, gugatan balik tetap nggak, maksudnya balik atau ulang, Pak? Saya ajukan gugatan ulang, Pak. Ulang ya. Dengan bukti-bukti baru lagi. Dengan bukti-bukti baru, dengan menambahkan pihaknya Bapak Eko sebagai tergugat, Pak. Karena kan saya setornya ke sana, Pak. Iya. Dan semakin lama semakin runyam, Pak. Nah, kenapa semakin lama saya katakan semakin runyam dan ini karena dengan adanya perkara saya nomor 28 kemarin kan terungkap. Bahwa terungkap yang tanda tangan di dalam surat kuasa nomor 28 sesuai dengan dokumen yang saya punya, mereka bukan sebagai ketua atau sekretaris, bukan pengurus. Artinya orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan itu. Itu sudah saya laporkan ke Polda, kemudian perkaranya diproses oleh Jakarta Selatan. Kemudian salah satu bukti kemarin yang ditanyakan oleh Pak Eko, ada bukti katanya saya sudah menarik uang itu. Langsung di hadapan Pak Eko saya katakan bahwa tanda tangan itu benar, oret-oretannya seperti tanda tangan saya. Seperti tanda tangan saya, tetapi bukan tanda tangan basah. Nah, artinya kalau itu bukan tanda tangan basah, dugaan saya itu hasil scanan. Dugaan saya hasil scanan atau difotokopi, Pak. Sehingga masih peluang juga saya untuk melaporkan 263 pidana baru lagi, Pak. Dan itu juga akan saya proses juga. Perkara ini kan jadi kasusnya aja beranak pinak ya, Pak. Beranak pinak. Ya, tapi nggak apa-apa kalau nggak apa-apa karena orang-orang ini kan menurut hemat saya sebenarnya adalah menjaga tuan besarnya Jam'an Nur Khatib Mansur. Tuan besar Jam'an Nur Khatib Mansur. Sementara Pak Zeni dan teman-teman yang Pak Zeni laporkan dan yang akhirnya bertemu di Barreskrim ini kan adalah teman-teman jamaah. Sebenarnya teman-teman juga, Pak. Tetapi saya harus katakan kalau ini salah, saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya sudah pernah waktu dimintain keterangan oleh Dia TV, kalau nanti teman-teman Pak Zaini yang terlibat bagaimana, saya mengatakan bahwa sekalipun itu teman akan saya perkarakan, Pak. Ini soal tuan besar tadi, Pak. Bagaimana sih anak buah dari si tuan besar yang melindungi tuan besar itu yang Pak Zaini, skemanya kayak apa, Pak Zaini? Jadi jelas terlihat di dalam gugatan saya nomor 28 itu jawabannya mengatakan bahwa tidak ada investor yang bernama Zaini Mustafa. Jadi artinya seolah-olah saya mengada-ngada. Itu termasuk jawaban dari BMT seperti itu. Nah, itu jawabannya tetap mereka jawabannya konsisten, tetapi begitu sudah masuk alat bukti kok, oh ini uangmu sudah diambil, dan ternyata begitu saya periksa alat buktinya itu dugaan saya kuat bahwa itu memang tanda tangan saya, tapi hasil scan hasil scan atau fotokopi, Pak. Maksud saya Pak Jeni, BMT ini tuan besarnya adalah Yusuf Mansur.
Sehingga harus dilindungi. Kalau ngelihat dari jawabannya kan begitu. Ya, harus dilindungi gitu. Harus dilindungi. Iya. Tapi silahkan mereka melindungi kalau mereka mau terbakar. Karena ini kan akan saya bakar, Pak. Iya. Artinya kalau ini saya bakar secara hukum, saya bakar tuh artinya saya melakukan upaya hukum sampai kapanpun. Iya. Kalau memang ada pihak-pihak yang melindungi tuan besar dari Jamaah Nurul Khotim Mansur atau Yusuf Mansur, ya kan, silahkan mereka melindungi, tapi pasti terbakar. Iya. Dan saya bukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap orang yang tanda tangan dalam surat kuasa, ya, yang dalam perkara nomor 28 yang untuk menunjuk kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Tunggu tanggal mainnya, Pak. Semakin seru ini pertandingan. Pak Jen, ini saya tanya di luar konteks ini, Pak. Jamaah Darussalam ini kalau sekarang bagaimana sih, Pak? Saya tidak pernah minta pendapat, Pak. Kalau selama ini ketika saya ke masjid, ya saya tetap masih baik sama mereka. Memang ada beberapa orang yang tidak suka sama saya berkaitan dengan saya mengungkap perkara ini, tapi itu manusiawi, Pak. Toh ada yang tidak senang, tapi ada yang senang juga, Pak. Artinya institusi masjid sendiri tidak peduli dengan kasus yang melibatkan BMT. Enggak. Karena tidak. Secara hukum sudah berdiri sendiri. Iya. Oke, Pak, untuk terkait kasus Pak Jen ini apa yang mau disampaikan terakhir? Ya, tetap proses hukum baik itu pidana maupun perdata, yang mana melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan tetap kita jalankan, Pak. Oke, gitu ya, Pak. Kita nanti kawal terus perkara Pak Zeni Mustafa di Barreskrim Polri ini ditangani oleh bagian apa? Ekonomi khusus. Jadi bagian ekonomi khusus. Iya. Kita nanti kawal terus, bahasanya itu TPDeksus, Pak. apa tim tindak pidana khusus ya. Tindak pidana khusus. Ya. Jadi Pak Direktur Tindak Pidana Khusus. Ini kasusnya kan sudah lebih dari 10 tahun ya? Yang mana? Ya kasus. Iya, lebih dari 10 Nggak masalah bagi polisi, nggak masalah. Nggak masalah karena kan di sana laporan ini kan sebenarnya hampir 2 tahun, terus kemudian berkaitan juga dengan pidana perbankan ya. Ada pidana, jadi ada pidana perbankannya karena tidak izin. Kemudian ada pidana biasanya penipuan penggelapan. Kemudian ada pidana khususnya juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Makin di sini makin banyak masalah yang timbul dari perkara yang awalnya dilaporkan oleh Pak Zeni Mustafa sudah perdata dan akan pidana dan akan tambah nanti pidananya akan tambah, perdatanya juga akan tambah. Ya. Kita kawal terus peristiwa hukum ini dan saya akan berkabar terus di channel ini. Itu Pak Zeni ya. Semoga kita diberikan kesehatan terus Pak untuk melanjutkan perkara ini Pak Zeni. Terima kasih. Terima kasih Pak Zeni. Ya, sama-sama.